dipenuhi itu adalah bebas dari tadi apa yang disebut sebagai pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual. Jadi di sini adalah sebagai suatu bentuk kepedulian dari RSUD sebagai bentuk perwakilan dari pemerintah kabupaten agar Nyamuk Buleleng ketika berobat ke sini atau mungkin Nyamuk Buleleng yang mohon maaf menjadi survivor yang pernah mengalami itu memahami bahwa kami dapat membantu seperti apa. Nah, silakan Beli Eka selanjutnya. Oke, wah ini menarik nih. Berarti kita RSUD siap terhadap kasus istilahnya kalau ada kasus ataupun ada kendala ataupun berbagai macam hal tentang pelecehan seksual. Oke, nah cuma kadang kita agak sedikit bingung sih dok. Pelecehan seksual sama kekerasan seksual gimana dok? Oh iya, betul. Itu yang sering kadang-kadang menjadi pertanyaan atau kadang-kadang yang terlewatkan oleh kita. Karena gini Beli Eka dan juga Nyamuk Buleleng, kalau berbicara tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, secara umum orang mungkin akan berpikir, mohon maaf bahasanya saya pakai cukup vulgar mungkin ya, tapi mungkin orang akan berpikir tentang pemerkosaan misalnya, gitu ya, bahwa ternyata ada sedikit banyak perbedaan. Perbedaannya apa? Jadi kalau saya mengutip dari beberapa sumber, seperti dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kemarin sudah disahkan sekitar 2 hari yang lalu, gitu ya. Kemudian juga saya mengutip dari definisi dari WHO, ya. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Bahwa kalau pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan baik itu dalam bentuk tindakannya itu fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan berkaitan dengan hasrat, sehingga mengakibatkan orang yang mendapat perlakuan pelecehan seksual itu menjadi merasa terintimidasi, terhina, direndahkan atau bahkan dipermalukan. Nah, sedangkan kalau kekerasan seksual itu adalah bentuk tindakan yang lebih besar. Jadi ceritanya payungnya itu adalah kekerasan seksual, betul. Nah, apa sih kalau kekerasan seksual itu? Jadi kalau kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang menghina, merendahkan, menyerang, atau perbuatan yang berkenaan atau dikenakan kepada tubuh seseorang, atau juga bisa pada fungsi reproduksinya, dan itu dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak dari orang yang mendapatkan perlakuan tersebut, sehingga menyebabkan orang yang mendapatkan perlakuan tersebut itu juga merasa tidak nyaman, gitu ya. Tidak juga dia menderita secara fisik, bisa juga secara psikis, di mana juga tidak ada persetujuan dari orang yang menerima perilaku tersebut, gitu ya. Dan ada di sini kadang-kadang ada sebuah relasi ketimpangan, gitu. Ya, ketimpangan apa? Bisa ketimpangan kuasa, bisa juga ketimpangan gender dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi ditanya, dokter terus kenapa ya harus dipisahkan? Secara umum tadi karena kekerasan seksual, orang akan selalu berpikiran tentang pemerkosaan. Sedangkan pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai dalam tanda kutip hal biasa. Contohnya apa? Beli gitu ya. Contohnya kalau kita suka godain orang atau suka denger nih ada orang misalnya, ada seorang perempuan jalan di jalan gitu, dia sendirian misalnya. Kemudian ada sekelompok laki-laki misalnya. Kemudian nanti dia di sweet-sweet. Dia sweet-sweet ya, sweet-sweet cewek cakep banget atau enggak cewek mulus banget. Nah, itu termasuk pelecehan seksual karena kenapa? Kalau perempuan atau orang yang menerima suitan tersebut merasa tidak nyaman, seringkali mereka juga sebetulnya merasa takut kan, karena waduh habis ini diapain, merasa terintimidasi. Nah, itu adalah bentuk dari pelecehan seksual. Itu salah satu contohnya. Wow, ini yang menarik sekali dok. Istilah Balinya sweet. Wah, saya udah masuk kategori pelecehan seksual nih. Nah, misalnya itu terjadi, memang ada aturan dok yang istilahnya yang terkait dengan hal ini, yang menegaskan bahwa hal tersebut masuk dalam atau terkait dengan pelecehan seksual ya dok.
Ini juga menarik jadinya ya, Bli. Jadi Iya. selama ini kadang-kadang kita berpikir terus kalau saya disuitin atau misalnya saya dicolek gitu ya, dicolek. Apa ya kira-kira, apa saya kegeeran, terus saya nanti maunya protes atau nuntut pada siapa gitu kan. Nah, kalau kita berkaca pada undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang tadi saya sebutkan, yang sekitar 2 hari lalu itu disahkan, ternyata itu sudah masuk ke dalamnya. Disitulah perlindungan buat para korban. Nah, mungkin satu hal, Blin. Kalau kita berbicara korban, karena tadi saya berbicara contohnya kan perempuan, kemudian laki-laki gitu ya. Nah, tetapi nyamuk buleleng, para pendengar sekalian, sebenarnya ini tidak hanya terbatas bahwa korban harus perempuan atau anak. Bahwa korban bisa nggak laki-laki? Bisa. Nah, itu dia, Dok, yang mau saya tanyakan. Apakah pelecehan seksual ini apakah hanya terjadi pada kaum perempuan atau bisa juga laki-laki yang mengalami pelecehan seksual? Karena kan seperti kita tahu pelecehan seksual ini kan kadang pelakunya bukan orang, apa maksudnya, bukan orang lain, kadang orang terdekat dengan kita yang sering interaksi dengan kita itu melakukan hal ini. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini bisa terjadi ke kaum laki-laki atau memang dominan perempuan aja, Dok ya? Oke, jadi kalau kita merujuk pada beberapa sumber, gitu ya, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bisa terjadi loh pada laki-laki gitu kan. Cuman mungkin terkait dengan pertanyaan Bli Eka, kok tapi kebanyakan perempuan atau apakah hanya perempuan? Nah, jadi pandangan-pandangan seperti itu sebetulnya tidak bisa kita katakan bahwa hanya perempuan. Bahwa korban pun bisa laki-laki. Tetapi kalau kita berbicara pelaporan gitu ya. Nah, itu sempat disampaikan di sebuah artikel bahwa kebanyakan kalau korbannya laki-laki itu mereka cenderung untuk tidak menyampaikan atau mengakui atau mengadukan. Nah, ini yang menjadi sulit. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu kan berhak untuk mendapatkan kenyamanan ya atau bebas dari tindakan kekerasan seksual itu. Nah, bahkan bukan hanya itu, Bli. Kalau kita berbicara gender, pun mau itu gendernya apa, kita tidak boleh memisahkan mereka dan mereka harus tetap mendapatkan perlindungan. Jadi kalau misalnya kita berbicara gender merujuk pada beberapa dari kamus, gender itu kan sebetulnya kayak seolah-olah pembagian dari jenis kelamin, tapi dari perspektifnya adalah sosial atau culture. Tapi dia tidak berbicara tentang jenis kelamin secara biologisnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dilahirkan seorang laki-laki, kemudian dia memilih gendernya menjadi seorang perempuan misalnya, gitu ya. Nah, itu juga tidak menjadi suatu hal di mana dia lalu tidak bebas atau menjadi boleh menerima kekerasan seksual, tidak. Tetap gender apapun tetap harus mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Gitu, Bli. Oke, berarti boleh dibilang segala macam kekerasan seksual maupun pelecehan seksual yang dialami ini tetap mendapat perlindungan ya, Dok? Betul sekali. Dan karena mendapat perlindungan dan juga ini kan sebetulnya sebuah keprihatinan kita bersama ya. Karena satu kasus saja baik itu pelecehan ataupun jenis-jenis dari kekerasan seksual yang lain, itu tentu akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi orang yang menerimanya. Sehingga kita berbicara satu kasus saja itu sudah sangat menyedihkan. Gitu ya. Nah, itu sebabnya sebetulnya kita berharap bahwa para korban itu bisa membuka dirinya untuk dibantu. Karena kalau misalnya tidak membuka dirinya kemudian menjadi sebuah beban, ini yang menjadi sebuah keprihatinan buat kita. Jangan sampai efek sampingnya kemudian akibatnya malah lebih buruk lagi nanti atau membuat sebuah keputusan yang salah. Gitu. Oh, wah, lumayan ini jadinya ya. Karena tidak hanya terjadi pada kaum perempuan, kaum laki-laki juga boleh dibilang hampir sama bisa terjadi, cuma
mereka tidak mengekspos. Nah, saya tertarik tadi, mereka tidak mengekspos berarti ada, boleh dibilang kayak tekanan psikologis ya ke apa namanya istilahnya korban dari pelecehan seksual ya dok. Nah, bagaimana dengan rumah sakit kita terhadap problema seperti ini dok? Mungkin apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi kalau kita merujuk lagi dari beberapa penelitian atau artikel-artikel itu, kalau misalnya laki-laki tadi seperti yang disampaikan, apakah mereka mendapat tekanan? Ya, jadi kadang-kadang mereka merasa atau mendapat tekanannya secara sosial karena mereka berpikir bahwa kalau laki-laki itu harus menampilkan diri, bukan ditampilkan, tapi menampilkan diri sebagai pribadi yang tangguh, gitu ya. Sehingga kalau misalnya menjadi korban, kayaknya kok enggak banget. Padahal itu enggak banget. Itu tidak bisa terjadi seperti itu, gitu. Kalau seseorang mendapat tindakan yang tidak menyenangkan atau mendapat kekerasan seksual, enggak peduli laki-laki atau perempuan, kalau Anda membutuhkan bantuan, kita akan bantu. Gitu. Karena paham sekali itu adalah sebuah kejadian atau suatu momen yang sangat menyakitkan. Nah, kemudian tadi kalau kayak disampaikan bahwa kemudian apa ya yang di rumah sakit umum ini bisa lakukan gitu ya. Nah, di RSUD Kabupaten Buleleng memang masih berfokus pada korbannya perempuan dan anak. Sedangkan kalau untuk kekerasan dalam rumah tangga itu tidak menutup kemungkinannya pada laki-laki juga. Gitu ya. Nah, dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan pembuatan visum itu di rumah sakit umum ini dibebas biayakan. Jadi ini sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang tersebut. Karena kenapa? Kami memahami pada saat itu korban sudah dalam situasi yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Nah, di sini juga ada beberapa tenaga ahli yang menjadi sebuah tim di mana fisik maupun psikis pasti akan berusaha kami bantu apa yang menjadi kebutuhan dari pasien atau korban tersebut. Oke. Nah, memang kadang-kadang ya, kalau kita berbicara tentang korban, mereka mungkin merasa malu, merasa pasti tidak akan ada orang yang percaya. Nah, tetapi yakinlah bahwa kami di sini pasti akan berusaha membantu apa yang bisa kami bantu. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan indikasi. Gitu, Ble. Ya. Oke, ini menarik sekali. Berarti Nyamuk Buleleng yang merasa mengalami pelecehan seksual, entah di jalan atau di mana, boleh silakan datang ke RSUD Kabupaten Buleleng. Nanti kita ketemu di sini dengan Dr. Clarissa. Oke, ada lagi satu dok. Sekarang zaman digital. Nah, banyak orang bilang zaman 4.0. Kira-kira bisa terjadi enggak pelecehan seksual lewat media sosial? Misalnya Facebook yang banyak digandrungi sama anak muda ataupun IG atau apa. Bisa terjadi enggak? Baik. Jadi sekali lagi Nyamuk Buleleng, kami sebagai petugas kesehatan di sini benar-benar sangat amat prihatin dan ingin sekali mengajak Nyamuk Buleleng semua untuk kita bergandengan tangan sebetulnya. Bergandengan tangan bagaimana kita bisa menurunkan bahkan menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan ini. Kenapa saya sampaikan itu? Karena ternyata beberapa kasus yang ditangani juga oleh kami di rumah sakit ini justru medianya dari media sosial, Bri. Betul. Jadi melalui media sosial seperti apa? Pertama, mulai dari perkenalan. Gitu. Kemudian ada juga yang mulai memvideokan dirinya atau divideokan. Atau mungkin dengan cara mempertontonkan atau kemudian saling kalau bahasa kekiniannya itu dirty texting gitu ya. Jadi komunikasi melalui tulisan itu yang sudah mengarah. Jadi itu sangat berpengaruh rupa-rupanya bahkan untuk di area Buleleng sendiri dan itu sudah kami tangani. Sangat menyedihkan dan kalau kita berbicara tentang usia, mungkin kalau tadi kayak disampaikan bahwa melalui media sosial gitu kan ya. Tentu kadang kita berpikir
jangan-jangan usianya udah 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Iya. Tetapi yang kami tangani di sini, rentang usia itu di saat-saat ini rentang usia antara 6 tahun sampai 40 tahun. Cukup lebar ya rentangnya. Namun dengan angka kejadian terbanyak itu pada usia 11 sampai 15 tahun. Wow, ini juga fakta menarik ininya Mbak Buleleng, bahwa ring kasusnya dari rate umur 6 sampai 40 tahun yang boleh dibilang ringnya lumayan panjang. Apakah ada pengaruh dari penggunaan gadget, Dok ya? Nah, Yang tanpa pengawasan orang tua. nah, kalau kita berbicara pengawasan orang tua, tentu itu akan menjadi banyak faktor, betul ya, Bu ya. Iya, betul. Tapi memang kalau saya tanyakan kepada para korban juga, memang di dalam range tersebut mereka memang termasuk yang aktif bermedsos. Tapi memang mungkin di zaman sekarang seperti tadi Beli bilang, hampir semuanya ya, semua orang itu pasti akan aktif bermedsos gitu kan. Baik itu Instagram, baik itu TikTok. Nah, rupa-rupanya ada mungkin juga pengaruh dari medsos itu. Memang betul. Jadi memang di sini kendali orang tua itu sangat diperlukan. Oke, wow, berarti secara tidak langsung nanti kalau kita bicara tentang pelecehan seksual, bicara tentang kekerasan seksual, skup pendukungnya ini banyak sekali ya. Banyak. Jadi faktor-faktor yang mengelilingi sebuah kasus yang terkait dengan seksual itu atau kekerasan seksual itu memang luar biasa banyaknya. Jadi, kalau kita melihat dari buku pedoman penata laksanaan, apalagi kalau itu terkait dengan anak, itu mulai dari faktor sosial, faktor keluarga, perkembangan, pertumbuhan, semuanya masuk. Sehingga kalau kita berbicara penanganan, makanya tidak bisa hanya satu bagian saja. Karena yang kita pedulikan adalah keutuhan pasien ini sendiri atau korban. Kita tidak bisa melihat hanya pada lukanya saja. Kalau saya di forensik, mungkin orang berpikir hanya lukanya, tapi tidak demikian. Karena kami harus melakukan sebuah penanganan yang komprehensif. Gitu. Oh iya, wah, ini jadi boleh dibilang kita tidak bisa melihat satu sisi, ada sisi-sisi lain yang mendukung dan sisi-sisi lain juga yang berperan terjadinya hal ini. Nah, terus bagaimana cara kita agar terhindar dari pelecehan seksual, Dok? Mungkin ada tips mungkin atau sarannya? Oke, kalau kita berbicara pelecehan seksual, itu yang pasti ada penanaman pemahaman diri ya, terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Kalau minggu kemarin saya sempat berbincang-bincang kalau di kalangan para muda-mudi gitu ya, para penerus bangsa kita, jangan sampai kita berpikir bahwa kita menjadi orang yang nggak asik, nggak kekinian, nggak zaman now, kalau kita berani speak up untuk diri kita sendiri. Contohnya, kalau misalnya ada teman yang mencolek kita, gitu ya. Kalau kita menyampaikan bahwa kamu jangan colek dong, apalagi kalau coleknya di bagian yang sensitif atau intimate ya, gitu kan. Yang pribadi sekali, privacy sekali buat seseorang. Nah, kemudian kemudian dicolek, kita sampaikan bahwa tindakan kamu itu tidak baik, gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa kalau saya sampaikan, nanti saya jadi orang nggak asik. Nah, kadang-kadang pemikiran bahwa saya menjadi orang yang tidak asik itu yang membuat kita lama-lama semakin terjerumus, atau malah penilaian kita yang menjadi kabur nantinya. Nah, mungkin dari Beli Eka juga yang Bu Leleng bertanya-tanya. Kalau tadi Dokter Clarissa berbicara tentang colek-colekan nih, gitu. Kan ya, maksudnya dicolek aja boleh sensitif, loh boleh, karena kenapa? Bagian tubuh kita itu adalah milik kita, bukan milik orang lain. Ya, dan itu ada namanya bagian yang tadi saya sebutkan, pribadi atau sangat sensitif atau private sekali. Makanya kalau saya mengacu pada sebuah cara untuk mencegah, salah satu cara mencegah pelecehan seksual
apa sih yang kita ajarkan terhadap atau kepada anak, itu ada bagian tubuh yang harus kita waspadai, yang nggak boleh disentuh oleh orang. Contohnya bagian mana saja, yaitu bagian wajah. Ya, wajah itu misalnya kayak dicium-cium pipinya, itu nggak boleh. Kemudian di daerah dada, daerah payudara. Ya, kemudian di daerah bokong atau alat kelamin dan juga paha. Karena pun dalam sebuah proses pertemanan kan tidak mungkin kalau kita menyapa orang di depan umum, kita coleknya payudara gitu kan. Itu menurut saya nggak banget juga gitu. Nggak wajar karena norma kita tidak seperti itu. Gitu. Iya, berarti boleh dibilang tubuh kita ini privasi kita. Benar enggak? Betul sekali, Bli. Bahwa kita berhak penuh loh atas tubuh kita. Bahwa kita berhak penuh untuk menentukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita miliki. Dan sebaiknya memang yang kita inginkan kita perlakukan dengan yang terbaik juga. Jadi dalam arti positif, bukan berarti karena milik kita terus boleh kita hancurkan. Seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, oke, ini kita lihat sisi dari korban. Nah, mungkin dari sisi lain, dari pelaku, kira-kira kita bisa lihat secara transparan atau objektif enggak? Bahwa, oh si A ini kok mirip pelaku pelecehan seksual atau gimana? Mungkin ada ciri-ciri yang lebih spesifik tuh ya, atau gimana? Atau sama aja mungkin? Oh gitu ya. Jadi kalau kita berbicara pelaku, atau mungkin saya di sini berbicara tersangka pelaku ya. Kalau pelaku benar. sudah jatuh ketok palu dari pengadilan nih. Gitu. Iya, benar. Tapi kalau saya sampaikan secara umum, saya tidak menyarankan untuk menjudge atau menghakimi bahwa kamu mukanya adalah muka orang yang suka melecehkan dalam tanda kutip. Ya. Karena pada dasarnya waspada. Kewaspadaan dari kita itu yang diperlukan. Kita yang bisa menakar kenyamanan, kemudian kita yang juga bisa menakar dan menentukan bahwa kedekatan yang diperbolehkan atau tidak itu juga kita. Jadi kalau misalnya kita sudah terkotak berpikir bahwa tipenya seperti ini, maka kewaspadaan kita bisa menurun atau bahkan hilang. Padahal siapapun bisa menjadi pelaku, siapapun bisa menjadi korban. Gitu. Oke, nah ini dia perlu dicatat sama nyamuk-beleleng sekalian. Siapapun bisa menjadi pelaku, siapapun bisa menjadi korban. Ini tidak menutup kemungkinan. Nah, karena boleh dibilang kalau kita gamblangnya, Dok, orang ini ganteng nih, ini bukan pelaku pelecehan seksual, belum tentu, Dok ya. Atau orang ini belum tentu. Oke, berarti kita dari poin pembicaraan ini, dari kita diskusinya, saya tangkap bahwa pertama kita harus punya privasi terhadap diri kita sendiri. Kedua, kita harus punya prinsip mana yang boleh kita up, mana yang harus kita keep untuk diri kita sendiri. Nah, ini Dok, berhubung kita ini live nih Dok, live perdana podcast kita nih bersama ada nyamuk beleleng yang sudah bergabung Dok, dan ada pertanyaan nih Dok, bagaimana ya enaknya jika ada korban yang sudah berani terbuka ke ortu dan lingkungannya, tapi kesedihan dan syoknya justru ditanggapi keras oleh lingkungannya. Mungkin dokter ada saran Dok ya. Misalnya saya sudah berani cerita nih ke orang tua yang notabene mungkin orang yang paling dekat bahwa dia sudah mengalami pelecehan seksual, tapi justru dari lingkungannya yang boleh dibilang dia kurang menerima. Mungkin ada saran, Dok? Iya. Pertama-tama saya sampaikan terlebih dahulu salut saya bagi nyamuk buleleng yang berani speak up. Tadi yang saya sampaikan. Buat saya, setiap orang yang berani speak up berarti sudah mulai perlahan dia mulai membela dirinya, gitu ya. Nah, memang siapapun yang tadi menyampaikan pendapat atau pertanyaan ini, saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Dan itu justru menjadi kesedihan kita semua. Karena saya yakin
seorang korban atau orang yang telah menjadi korban, yang dibutuhkan nomor satu adalah pertolongan, bukan penghakiman. Bukan menjudge berarti ya. Betul. Sehingga harapannya memang dengan adanya podcast ini kita mulai bisa bagaimana sih kita di lingkungan membantu orang-orang tersebut tadi, membantu tanpa menghakimi. Nah, di dalam situasi yang sudah dialami, di mana mungkin ada penghakiman atau justru dijauhi atau malah dihukum oleh lingkungan, tentu akan menjadi beban mental yang luar biasa ya bagi korban. Nah, saran saya, karena proses perubahan masyarakat itu kan cukup membutuhkan waktu, mengubah pola pikir tadi, yaitu nomor satu bukan menghakimi, tetapi justru menolong, gitu. Sehingga posisi seorang korban yang sudah dijauhi tadi, mungkin bisa saya sarankan untuk ke psikolog atau ke psikiater, karena berarti dia sudah menerima tekanan jadinya double. Tekanan yang pertama adalah tekanan dari kejadian yang dialami, kemudian tekanan yang kedua adalah tadi, justru dia dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, betul, sehingga dalam proses bagaimana bisa menghadapi lingkungan, tentu dia membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu pertama kalau dari dalam diri sendiri, yang bisa membantu adalah psikiater atau psikolog. Sambil kalau memang orang-orang di sekitarnya bisa diajak untuk berbicara, ikut konselingnya, mungkin bisa juga dikasih tahu atau diberikan informasi. Dan saya harap dengan podcast ini, kita jadi semakin terbuka cara pandangnya. Oke, gitu. Ini saya perlu garis bawahi, membantu tanpa menghakimi. Nah, jadi ini boleh dibilang informasi yang sangat bermanfaat bagi nyamuk beleleng. Jadi misalnya kalau tidak menutup kemungkinan kan dok ya, di lingkungan kita ada pelaku mungkin bisa jadi korban, kita tidak perlu menjudge, kamu ya begini, kamu ya begitu, enggak. Kita bantu. Dan tentunya RSUD Buleleng pun seperti yang dokter bilang tadi, kita tidak bisa dari satu sisi aja. Oh, mungkin dari sisi visum dari dokter, mungkin ada dari psikologis. Nah, itulah awal kenapa kita ambil topik di sini, bahwa kita juga RSUD Buleleng khususnya waspada pelaku pelecehan seksual, dan tentunya juga kita dengan siap. Kalau misalnya ada korban, silakan kita datang ke RSUD Kabupaten Buleleng. Nah, ini dok, ini lumayan rame ini dok di komennya di Facebooknya, karena mungkin topiknya vulgar, sedikit vulgar boleh dibilang. Oke. Dan lumayan ini dua pertanyaan dok. Nah, ini ada lagi dari Nyamuk Buleleng dok. Mohon izin bertanya, tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh RSUD Buleleng dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus pelecehan seksual dok? Mungkin sepintas kayaknya sudah kita bahas tadi di awal dok ya, apa yang kita siapkan terhadap pelaku maupun korban. Nah, ini ada lagi. Nah, tapi Bu Eka, sorry saya potong sedikit. Oke. Ini pertanyaannya menantang sekali karena memang betul. Justru yang ditanyakan apa yang RSUD lakukan, gitu ya. Jadi RSUD sebagai sebuah rumah sakit pemerintah, sebagai sebuah organisasi ya, institusi, yang pasti tadi membuat sebuah program atau program-program yang melindungi ataupun juga memastikan bahwa setiap orang yang berada di dalam lingkup RSUD ini nyaman, aman. Nah, di dalam proses program tersebut berjalan, dilakukan beberapa sosialisasi. Nah, sosialisasi inilah yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan dari RSUD untuk setidaknya pertama-tama itu membuka cakrawala atau cara berpikir. Seperti yang tadi sempat di awal kita sempat singgung sedikit, bahwa seringkali orang berpikir bahwa kekerasan seksual itu hanyalah terbatas atau kekerasan seksual adalah pemerkosaan. Dan juga orang juga mungkin berpikir pelecehan seksual itu, atau orang yang menerima pelecehan seksual mungkin dia juga kadang berpikir bahwa oh saya yang lebay ya. Bahwa ternyata itu bukan dia lebay, bahwa itulah yang disebut sebagai pelecehan seksual. Gitu. Jadi usaha yang dilakukan oleh RSUD kita perlahan-lahan, mulai tadi dengan perpanjangan tangan, kemudian merapikan, kemudian juga
memberikan pelayanan-pelayanan begitu, Bli. Oke. Oh iya benar. Nah ini makanya topiknya menarik, jadi nyamuk beleleng tertarik juga dok. Nah ini ada lagi dok. Ada nyamuk beleleng yang pernah menemui kasus pelecehan seksual dok di lingkungan tempat tinggalnya. Nah pelecehan seksual tersebut dilakukan secara bergiliran dok menurut nyamuk beleleng ya. Terus dilakukan oleh 7 pria dan kebetulan korbannya tersebut adalah teman dari nyamuk beleleng dulu sewaktu SMA. Nah, dan lumayan si korban mengalami trauma psikologis yang berat dan tanpa fisik juga dok. Nah cuma pertanyaannya apakah dilakukan seks secara bergiliran tersebut, apakah akan ada penyakit yang dialami pria maupun wanitanya? Mungkin yang dimaksud di sini mungkin HIV atau apa dok ya? Karena lumayan banyak ini pelakunya, 7 orang dok. Iya, baik. Saya terus terang mendengar kasus ini yang disampaikan tadi, sedih ya, sangat menyedihkan. 7 orang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, pertama, pelecehan seksual yang dialami oleh korban itu jenisnya apa? Itu yang mungkin kita perlu dalami terlebih dahulu, gitu ya. Lebih spesifik berarti dok ya? Lebih spesifik, Okay. gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena tadi disampaikan SMA, gitu ya. SMA itu berarti kan rata-rata usianya masih di bawah 18 tahun. Nah, kalau kita mengacu pada undang-undang, sebetulnya korban ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, di mana kalau korban pada saat itu misalnya melakukan pemeriksaan dan menyampaikan, maka tenaga kesehatan pun juga memiliki sebuah kewajiban untuk melaporkan. Itu sudah ada undang-undangnya di Peraturan Menteri Kesehatan. Kewajiban memberikan informasi ya kepada yang berwajib gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin ada penyakit yang bisa diderita oleh si korban? Nah, tadi terkait dengan kejadiannya. Kejadiannya apa dulu? Karena kalau misalnya kita berbicara di kekerasan seksual secara umum, beberapa tindakan memang bisa terjadi proses penularan. Contohnya di infeksi menular seksual. Nah, itu bisa terjadi proses penularan, baik dari korban ke pelaku maupun dari pelaku ke korban. Gitu, Pri. Oke, wah ini juga tambah menarik ini dok pembahasannya. Oke, memang kita dari awal kita tidak bisa lihat dari satu perspektif, dari satu bidang, dan juga kita lebih spesifik mendalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksualnya karena apa. Jadi dengan kita lebih mendalami atau mengetahui latar belakang pelecehan atau kejadiannya, mungkin kita bisa ambil sikap terhadap apa yang terjadi hal tersebut dok ya. Oke, nah ini ada lagi dok nyamuk beleleng. Wah ini rame ini dok. Ada yang bertanya, izin bertanya dok, apakah ada sejauh mana sih peran fasilitas kesehatan primer? Nah ini fasilitas kesehatan primer terhadap kasus pelecehan seksual nih dok. Terus terang, Bli, kalau kita berbicara tentang peran fasilitas kesehatan primer, berarti kita sebutkan puskesmas gitu ya. Okay. Itu justru perannya luar biasa sekali, sangat luar biasa. Jadi gini, pada dasarnya sebuah kasus itu kan menjadi kasus karena ada manusia atau pasien yang dia menjadi sakit atau dia menjadi menderita, kan gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak menjadi ranah kekhususan bagi sebuah institusi kesehatan manapun sebetulnya.
Ya. Nah, tetapi justru kenapa saya bilang di puskesmas? Karena puskesmas itu yang paling dekat dengan masyarakat. Terus bisa sampai sejauh apa? Tentu di beberapa kasus bahkan di puskesmas itu penyaring utamanya. Karena tidak semua korban ataupun pasien itu dia serta-merta mengatakan, dokter, saya baru disetubuhi kemarin. Tidak. Kadang-kadang di beberapa kasus mereka datang ke hadapan petugas kesehatan tidak menunjukkan hal seperti itu, tetapi dia menunjukkan gejala lain. Atau mungkin orang tuanya, misalnya anak saya kok sekarang jadi sering ngompol ya, lebih rewel ya, atau anak saya sering kabur dari sekolah dan lain sebagainya, gitu. Nah, disinilah justru peran fasilitas kesehatan primer itu untuk melakukan penyaringan. Dan bahkan mereka jadi tempat penemuan pertama. Nah, ketika mereka menemukan kasus, kemudian mereka melakukan pemeriksaan, tentu sesuai dengan kompetensinya, kalau memang dinilai bahwa ini harus dirujuk, pasti akan dirujuk. Nah, mungkin tetapi perbedaannya sedikit banyak, kalau misalnya di rumah sakit, karena sudah berkumpul atau ada dokter-dokter ahlinya, mungkin istilahnya one shop shopping ya, gitu. Tapi ini bukan shopping dokter, tapi lebih ke arah satu tempat, sudah banyak yang bisa kita lakukan di sana. Kemudian, peran fasilitas kesehatan primer itu apa? Yang berikutnya justru sesuai dengan asasnya puskesmas, preventif dan promotif. Bagaimana menyampaikan hal-hal seperti ini ke masyarakat wilayah binaannya. Ini yang luar biasa sekali. Dulu saya di puskesmas, ada beberapa program. Apa aja program yang bisa dimasukkan di puskesmas? Salah satunya adalah program IMS, ada infeksi menular seksual, atau program HIV. Kita bisa masuk di situ. Jadi berawal dari kita bercerita atau kita melakukan promosi kesehatan, bahwa apa saja yang bisa kita cegah atau kita hindari supaya tidak terinfeksi penyakit tersebut, gitu ya. Di situ kita bisa mulai selipkan materi-materi tentang atau cerita-cerita ataupun informasi-informasi tentang kekerasan seksual. Jadi luar biasa sekali menurut saya peran dari fasilitas kesehatan primer. Nah, ini berarti boleh dibilang fasilitas kesehatan primer garda depan untuk menangkap kasus ini, Dok ya? Betul. Betul Bisa ya. menjadi garda depan, iya. Oke, nah ini juga memang kadang kan entah dia pelaku maupun korban kadang masih menganggap bahwa dirinya pada saat mengalami pelecehan seksual menganggap itu sebagai aib. Jadi masih malu untuk speak up. Ya. Nah, mungkin itu peran kita juga sebagai nakes di RSUD Kabupaten Buleleng. Bagaimana kita membantu problema, bagaimana kita membantu hal-hal tersebut tanpa menjudge langsung korban. Jadi kalau kita selain tidak menghakimi ataupun tidak menjudge langsung, biasanya korban akan mulai berani cerita dan kita juga di RSUD akan selalu menjamin keprivasian dari apa yang terjadi. Bukan begitu, Dok ya? Betul sekali, Bli. Jadi memang kerahasiaan. Rahasia pasti kita jaga. Kemudian privacy dan rasa nyaman itu juga menjadi tugas kita. Bagaimana memberikan rasa nyaman seorang yang datang kemudian mengeluhkan sesuatu. Itu juga menjadi tugas kita juga karena kita paham di dalam situasi tersebut tidak pernah menyenangkan bagi siapapun. Dan mungkin sebagai tambahan, Eka, seringkali tadi ya korban atau pasien itu berpikir bahwa kalau saya mengalami kejadian seperti ini saya harus ke polisi dulu gitu ya. Nah, memang di beberapa kasus kalau memang untuk lapor dulu silahkan. Tetapi apabila dalam situasi di mana kebutuhan untuk speak up atau misalnya kebutuhan untuk memerlukan pertolongan yang sifatnya fisik misalnya ada perdarahan atau bagaimana, ke rumah sakit pun tidak masalah kok, kita pasti akan bantu. Oke, nah ini lagi informasi yang bermanfaat dan perlu kita lihat. Pertama,
kalau ada entah diri kita mungkin yang menjadi korban ataupun di lingkungan kita ada korban pelecehan maupun kekerasan seksual, silakan. Apabila terjadi hal-hal misalnya pendarahan atau mungkin bisa luka lebam barangkali, silakan datang ke RSUD dulu. Kita siap di sini untuk entah dia visum dan tindakan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui juga banyak kasus sih dok ya, korban ini rata-rata mengalami tekanan psikologis yang lumayan. Jadi pengalaman juga tekanan psikologis yang lumayan ini boleh dibilang perlu dukungan berbagai pihak, entah dia orang terdekat maupun kita yang sebagai nakes. Bukan begitu dok ya? Betul. Jadi kami di RSUD juga akan berusaha sekali membantu Nyama Buleleng apabila mengalami hal-hal seperti itu, karena nanti kami akan membantu juga untuk mengkoordinasikan apakah itu ke dinas sosial. Jadi dinas sosial itu biasanya menjadi istilahnya yang mendampingi gitu ya. Bisa juga nanti kami membantu untuk melaporkan. Nah, tentu ada beberapa persyaratan atau hal yang harus kita sampaikan juga dalam hal pelaporan kepada pasien ataupun korban gitu ya. Pasti kita akan sampaikan, kita akan informasikan, tetapi kita akan berusaha membantu. Karena sekali lagi perhatian pemerintah terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu diberikanlah berbagai macam usaha. Makanya ketika ada kejadian tidak hanya kita di kesehatan saja, tetapi banyak sektor lain yang akan membantu. Jadi bukan hanya di sektor kesehatan, jadi kita semua sektor pemerintah ini pasti akan berusaha bekerja sama untuk membantu korban dan keluarganya. Oke, iya. Nah, itu kasus yang pelecehan ataupun kekerasan seksual yang boleh dibilang baru terjadi, dok. Nah, bagaimana halnya bila kekerasan seksual, pelecehan seksual ini sudah terjadi dulu, mungkin 5 atau 10 tahun lalu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu, dok? Nah, justru pertanyaan ini atau pernyataan ini menjadi sebuah pemicu buat kita. Dari sisi forensik, kita berbicara pembuktian. Memang lebih cepat akan lebih baik, ya. Memang tapi juga tergantung dari tipe kekerasan seksual apa yang diterima atau yang dialami oleh seseorang. Nah, tetapi kalau misalnya sudah kadung terjadi sudah lama, lalu bagaimana? Ya, boleh, silakan dilaporkan. Tentu kita akan mencari usaha terbaik apa yang bisa kita berikan atau apa yang bisa kita bantu. Karena kan dalam membantu seorang pasien ataupun korban itu tidak hanya terbatas di masalah pembuktian, tetapi juga rehabilitasi dari sisi misalnya psikis itu yang utama. Karena kadang-kadang mungkin kejadiannya sudah lama, tetapi membuat dia menjadi trauma sehingga di situasi saat ini mungkin dia mengalami depresi atau PTSD ya, jadi kayak post traumatic stress syndrome dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau sudah ke arah psikis, ke arah kejiwaan, yang akan menangani lebih lanjut adalah psikolog atau psikiater, ahli kejiwaan, gitu. Nah, berarti boleh dibilang buat Nyama Buleleng sekalian, saya juga ada beberapa garis bawah. Ada pelecehan ataupun ada kasus, laporkan. Lebih cepat, lebih baik. Dalam artian kita di RSUD Buleleng silakan, karena perlu dukungan berbagai sektor untuk mengakomodir kasus ini. Oke, ada pertanyaan lagi, dokter. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita lihat dari sisi korbannya, dokter. Kalau sudah ada seseorang yang merasa sudah menjadi korban, apakah ke visum dulu atau kita atasi trauma psikologisnya? Mungkin ke psikiater atau apa, dok ya? Baik, jadi gini, ketika seseorang mendapat sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, tadi dalam lingkupnya adalah kekerasan seksual, jadi bisa jenisnya apapun, gitu ya. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Tentu secara umum akan diarahkan untuk lapor polisi kan, gitu.
Nah, dok, tapi boleh nggak saya ke dokter dulu? Kayaknya saya tidak nyaman nih, gitu ya. Kan tidak nyaman ini macam-macam. Boleh. Oh, Jadi bahkan kalau misalnya mau ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu tidak apa-apa. Malah lebih baik supaya kalau memang pada saat itu korban ataupun pasien mengalami sebuah tekanan yang bisa membuat mereka atau pasien atau korban tersebut membuat sebuah keputusan yang bisa disesali di kemudian hari, memang lebih baik ke psikolog atau ke psikiater dulu. Kemudian mereka pasti akan membuat sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi itu kan bisa lalu kelanjutannya apa? Selanjutnya dikonsulkan ke dokter forensik kah atau apa dan lain sebagainya. Dan di saat yang bersamaan pelaporan pun mungkin bisa sudah mulai dijalankan. oh iya ya. Iya. Oke, jadi nyamuk beleleng jangan khawatir, silakan datang dulu. Nanti kita lihat dulu perspektif kasusnya dari mana, kita lebih spesifik tindak kekerasannya atau tingkat pelecehannya di mana, baru nanti ada istilahnya line untuk menyambung ini, entah dia ke psikiater maupun ke kepolisian misalnya, atau kita perlu visum. Oke. Nah, dokter, ini tidak terasa soalnya, dok. Udah hampir 1 jam, dok. Oh iya ya. Iya, udah hampir 1 jam ini. Topiknya lumayan menarik, boleh dibilang sangat menarik, dan banyak juga nyamuk beleleng yang sudah bergabung di live Facebook, dokter. Nah, mungkin ada lagi satu, dok, kita bisa minta closing statement, dok, tentang pelecehan seksual, dok. Baik, terima kasih untuk seluruh nyamuk buleleng dan semua yang ikut dalam podcast ini. Harapannya tentu dengan kita berdiskusi di pagi menjelang siang hari ini, ada sedikit banyak masukan baik dari saya maupun dari nyamuk buleleng tentang apa sih yang menjadi kebutuhan kita bersama terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng ini. Dari saya closing statement-nya lebih ke arah bagaimana kita mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Yang nomor satu adalah tadi kita membantu tanpa menghakimi. Terus yang kedua diharapkan atau karena nyamuk buleleng masa muda atau generasi muda itu kan penerus bangsa ya. Nah, bagaimana kita saling bergandengan tangan untuk melindungi teman dan lingkungan kita dengan cara peduli. Peduli itu bukan berarti kita ikut campur dalam urusan orang lain. Peduli dalam arti bagaimana ketika kita melihat sebuah kejadian yang memiliki kecenderungan atau kita sudah mulai melihat bahwa ini adalah kekerasan seksual, maka kita berani untuk menolong orang yang mengalami itu. Dan dalam situasi di mana memang kalah jumlah, mungkin kita tidak langsung, tapi mungkin kita bisa laporkan. Jadi bagaimana kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana kita peduli juga dengan diri kita sendiri di dalam cara yang positif. Dari saya, sekian, Bli dan Nyamuk Buleleng. Semoga kita bisa saling bergandengan tangan, mengurangi atau memerangi kekerasan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Clarissa. Ini statementnya, closingnya saya acungi jempol, dok. Kita garis bawahi, bantu tapi tidak menghakimi. Kedua, bagi nyamuk buleleng yang suka nongkrong, mungkin suka jalan-jalan, nah apalagi sudah masa mau endemi, nah, bagaimana kita saling bergandengan tangan untuk saling menjaga, saling peduli terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini istilahnya kita peduli, jangan cuek bebek mungkin istilahnya, dok ya. Oke deh, akhirnya Nyamuk Buleleng tiba pada sesi terakhir podcast kesehatan bersama RSUD Kabupaten Buleleng, dan live perdana yang gabung juga Nyamuk Buleleng di live Facebook juga lumayan banyak, dokter. Mungkin kita ada next podcast lagi, dokter ya. Dari dua. Oke, jilid 2-nya, dok. Dan saya ucapkan kepada Nyamuk Buleleng yang sudah bergabung dan juga mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pertanyaan di live streaming Facebook, dan juga kepada Dokter Clarissa, spesialis kedokteran forensik yang sudah
memberikan informasi dan penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat bagi nyamuk beleleng. Nah, harapan kami dengan adanya podcast kali ini, paling tidak kita ada manfaat, itu yang pertama. Kedua, kita tahu sudut pandang. Karena kebanyakan kasus kita menjudge, menghakimi, bukan memandang dari sudut pandang yang lain, dokter ya. Nah, terus akhir kata, saya Gede Eka Subiarte pamit undur dari podcast kita pagi ini, dan saya tutup dokter dengan satu buah pantun, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sukses semua dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah. Oke. Udah, berikan.